Hai guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang pola asuh. Nah, sebelum saya membahas di video ini, lupa subscribe channel saya karena satu subscribe dari kalian itu sangat berarti, oke? Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang anak diasuh sama siapa ketika orang tuanya bekerja, dua-duanya kan. Nah, di tahun sekarang, mungkin tahun sebelumnya, tahun 90-an, rata-rata yang bekerja itu suaminya, sedangkan istrinya menjaga anaknya di rumah menunggu suaminya pulang kerja ya. Tapi tahun-tahun sekarang tidak, bahkan kebalik gitu kan. Bahkan kebalik, ada yang istrinya bekerja, suaminya ngurus anak. Atau ada juga yang dua-duanya bekerja, suaminya bekerja, istrinya juga bekerja dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang tujuannya membantu suaminya cari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ataupun yang lainnya. Ya, nah di sini saya mau bertanya, ketika suaminya bekerja, istrinya bekerja, lalu anaknya dijaga sama siapa? Pasti kan ada yang dijaganya sama babysitter, sama orang tuanya, ataupun sama mertuanya, ataupun sama bibinya, ataupun sama saudara yang jauh. Yang harus kita ketahui bahwa tingkah laku anak atau karakter anak itu dipengaruhi oleh pola asuh. Ya, yang mengasuhnya. Jika yang mengasuhnya itu orang baik, anaknya pun akan baik. Dan jika yang mengasuhnya itu berkata sopan santun, ramah, dan sebagainya, anak pun akan menjadi seperti itu. Tapi kebalikannya, jika si pengasuhnya itu mudah marah-marah, mudah emosional, dan sebagainya, dan bisa aja si anak juga akan menirunya. Karena anak belajar dengan melihat atau meniru orang yang ada di sekitar dia, entah itu orang tuanya atau babysitternya, dan pokoknya lingkungan yang sekitar yang anak lihat ya, sehingga anak menirukan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang tua yang dua-duanya bekerja, untuk memutuskan anak dititipkan ke siapa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Jadi bagaimana cara memperlakukan anak? Apakah dia tegas ataupun manja? Misalkan biasanya babysitter ada yang gak mau ribet lah gitu ngurus anak, jadi biar si anaknya atuh anteng. Jadi apa yang anak inginkan langsung dipenuhi gitu kan. Padahal tidak semua apa yang anak inginkan harus dipenuhi gitu kan. Jadi harus ada aturan-aturannya, kapan dia harus dikasih, kapan dia enggak gitu kan. Jadi seorang orang tua harus mempertanyakan apakah si orang ini memperlakukan anak itu dengan tegas atau manja atau keras gitu kan. Bagaimana cara memperlakukan anak? Apakah dia baik dengan anak? Apakah dia auranya kayak keibu-ibuan, ramah dan sebagainya gitu kan. Sehingga jika si pengasuhnya itu ramah, baik, keibu-ibuan, pasti anak akan merasa nyaman dengan dirinya gitu kan. Nah, karena tidak semua pengasuh atau babysitter bisa menjadi sosok yang keibu-ibuan gitu. Jadi gak semua anak bisa langsung nempel atau klop dengan babysitternya atau sama pengasuhnya, baik itu sama mertuanya, sama neneknya, ataupun sama bibinya, ataupun dengan saudara jauhnya gitu kan. Nah, selanjutnya orang tua yang mau menitipkan anak ke orang lain harus dipertanyakan lagi bagaimana bahasa yang digunakan, apakah sopan ataupun kasar, karena karena si pengasuh itu akan menentukan bahasa si anak, apalagi jika orang tuanya yang bekerjanya full ya, misalkan berangkat pagi-pagi pulang sore, berarti anak interaksi atau belajar bahasanya itu dengan orang yang ngasuhnya gitu kan. Nah, jika pengasuhnya itu bahasanya kasar, ceplas-ceplos atau enggak sopan gitu, nah si anak akan menirukan bahasanya gitu kan.
Jadi ketika si pengasuhnya itu bahasanya kasar, nggak sopan, nah lama-lama si anak akan menirukan apa yang dikatakan sama pengasuhnya. Nah, jika si anak sudah menirukan apa yang dikatakan oleh pengasuhnya, yang rugi siapa? Orang tua kan? Dan yang malu siapa? Orang tua kan? Nah, ketika kita mau ke kondangan, misalkan ya, mau ke kondangan, terus bawa anak, ternyata terus ketemu sama orang-orang lain dan interaksi dengan orang lain, tiba-tiba si anak berkata yang nggak sopan, misalkan bilang hewan atau apalah ya. Kan misalkan kita kerjanya di rumah sakit ataupun di guru, tapi kalau bahasa anaknya jelek, yang malu kita juga. Dan jadi orang lain yang mendengarnya menganggap bahwa orang tuanya tidak benar dalam mendidik anak, terutama dalam bahasanya. Dan kita sendiri juga yang akan malu gitu kan, dengan bahasa yang anak gunakan. Makanya kita harus benar-benar memilih dan memilah siapa yang pantas untuk jadi pengasuh anak kita. Jangan sampai salah dalam memilih pengasuh. Karena kalau salah ya fatal akhirnya gitu kan. Karena kalau bahasa itu, kalau si anak udah bahasanya kasar atau apa gitu ya, susah untuk diperbaikinya. Jadi butuh waktu lama untuk diperbaikinya gitu kan. Nggak bisa 1 hari atau 2 hari atau bahkan seminggu, nggak bisa. Jadi harus benar-benar lama banget, harus continue banget gitu kan. Makanya harus benar-benar memilah dan memilih siapa yang pantas, siapa yang bagus untuk menjadi pengasuh anak kita gitu kan. Bagi orang tua yang karir dua-duanya atau yang bekerja dua-duanya.